Kapan kita bisa mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar? Kapan kita bisa mengatakan kalimat ini? Tepat pada saat kita bisa mengambil pesan dari semua yang beliau ciptakan. Ya Allah, penciptaan langit dan bumi silih bergantinya siang dan malam itu. Di situ banyak sekali tanda-tanda yang harus kita baca. Namun kita abai terhadap semuanya. Di sini aja, di dalam diri kita, banyak tanda-tanda yang tidak bisa baca. Hadirin, tubuh kita ini, ada bagian atas, ini disebut langit. Batasnya leher, bagian bawah disebut bumi. Ini tanda-tanda semua di sini. Makanya, kalau ingin belajar meniti ke dalam diri, nanti saya ajarkan bagaimana membuka rahasia tubuh ini. Ternyata tubuh ini kalau dibuka rahasianya luar biasa. Baru kita bisa menghormati tubuh ini. Dan kenapa kita tidak menghormati tubuh ini? Karena kita tidak mengerti. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Ini yang saya sering ulang-ulang di Al-Quran. Ini Quran surat Al-Isra ayat 14. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Siapamu di sini? Siapamu di sini? Ya, saya. Ayo bilang, siapamu di sini? Saya. Mana kitabmu? Pertama yang lahir aja, tubuh. Baca. Di sini tuh ada pesan. Bayangkan, tubuh kita ini punya 100 triliun sel. Setiap satu sel itu punya satu DNA. Dalam satu DNA ada 3 miliar data. Jadi tubuh kita ini punya 3 miliar kali 100 triliun. Silahkan kalikan sendiri. Ngeheng itu kalkulatormu itu. Itu data yang ada di tubuh kita ini. Yang harus dibaca. Sekarang boro-boro yang mikro. Yang makro saja. Makro. Rambut. Buat apa? Di kepala aja. Ada mata, ada telinga. Di telinga aja. Bentuknya telinga kok begini ya? Ada anak telinganya buat apa? Pernah gak nanya? Bingung saya. Bisa ya hidup kayak gitu? Jadi yang terdekat dengan kita aja sampai sekarang gak kenal. Yang lahir aja gak kenal. Itu yang makro. Apalagi yang mikro. Apalagi yang batin pada diri kita. Apalagi jiwa kita. Apalagi ruhku yang Allah tiupkan ke dalam diri kita. Enggak kenal sampai sekarang. Bingung saya. Mau dari mana kita mulai menata kehidupan ini? Ulangi Bapak Ibu. Jadi yang harus dibaca tuh kitab siapa? Kitab siapa? Kitabmu. Iqra kitabaka. Itu dulu kamu baca. Itu dulu kata Allah. Perhatikan. Allah bilang, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk. Dan aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Dan siapa yang sudah menemukan kebesaranku pada dirinya, maka dia sudah menemukan kebenaranku. Makanya Allah bilang, kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai juru hisabmu. Juri. Kita tuh jadi juri buat diri kita sendiri. Ketika tangan sakit, tanya pada dirimu. Ini tangan dipakai apa? Kenapa sakit? Dari mana sumber sakitnya? Jangan fokus dulu pada obat, tapi fokus dulu pada penyebab itu sakit dari mana. Gitu gak Bapak Ibu? Enggak kan? Aduh. Ini umur sudah 60, 70. Apa kabar? Sibuk ya? Sibuk ya? Milarian naon atau ibu teh? Milarian daya? Saking sibuknya mencari yang tidak ada, sampai kita lupa pada yang ada. Itulah keserakahan. Ini tubuh Bapak Ibu. Ternyata tubuh kita ini dengan tubuh semesta itu tidak terpisah. Semua unsur-unsur yang ada di semesta ada dalam diri kita. Di semesta ada matahari, di sini ada matahari. Di semesta ada bulan, di sini ada bulan. Di semesta ada
bintang-bintang, di sini ada bintang-bintang, di sana ada air, di sini ada air, di sana ada udara, di sini ada udara, di sana ada tanah, di sini ada tanah, di sana ada ruang kosong, di sini ada ruang kosong. Tubuh kita ini sebetulnya sangat simetri dengan semesta yang tanpa batas. Bapak Ibu ingat, ini tubuh segede-gede gini dari mana asalnya? Dari makanan bukan? Sadar itu dari makanan? Makanya kalau mau makan itu, bilang sama makanan, hei makanan, setelah kamu disantap, kamu akan jadi dagingku, akan menjadi tulangku, akan menjadi darahku, kamu akan menjadi diriku. Berani gak makan yang gak karu-karuan? Berani gak makan yang punya hak orang lain? Saya kalau mau makan harus clear. Bukan sekedar halal, tapi harus baik. Gak bisa. Demi penghormatan pada tubuh ini, makanan yang dimasukkan ke sini harus pasti. Nilai gizinya, nutrisinya. Maaf, bukan berarti saya sok-sok sehat, bukan. Tapi itu adalah penghormatan buat tubuh. Siapa yang dihormati, tubuh atau Allah? Kita menghormati Dia, sang pemilik tubuh ini. Makanya dalam tubuh ini ada apa Bapak Ibu? Ada apa? Ada daya semesta, namanya ruhku. Ini diabadikan dalam Quran surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 29. Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptaannya, dan aku tiupkan ruhku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Di sini ada ruhku, bagian dari dirinya Tuhan yang ditiupkan ke dalam diri kita. Cinta kasih Dia yang begitu luar biasa ada di sini. Jadi yang harus kita hormati bukan sekedar tubuh fisik saja, tetapi daya semesta yang ada di sini, yang menunggu penghormatan dari kita. Dan kita tidak mengerti itu semua. Makanya dalam Quran surat Ali Imran ayat 190, Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda, terdapat pesan-pesan yang harus dibaca bagi siapa? Bagi ulul albab. Makanya saya jelaskan tempo hari, siapa ulul albab? Di Quran Allah mengatakan ulul albab itu adalah orang-orang yang sudah bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Dipikirkan. Dan mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah. Peliharalah kami dari siksa api neraka. Kapan kita bisa mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar? Kapan kita bisa mengatakan kalimat ini? Tepat pada saat kita bisa mengambil pesan dari semua yang Beliau ciptakan. Ya Allah, penciptaan langit dan bumi silih bergantinya siang dan malam itu. Di situ banyak sekali tanda-tanda yang harus kita baca. Namun kita abai terhadap semuanya. Di sini aja, di dalam diri kita, banyak tanda-tanda yang tidak bisa baca. Hadirin, tubuh kita ini, ada bagian atas, ini disebut langit. Batasnya leher, bagian bawah disebut bumi. Ini tanda-tanda semua di sini. Makanya, kalau ingin belajar meniti ke dalam diri, nanti saya ajarkan bagaimana membuka rahasia tubuh ini. Ternyata tubuh ini kalau dibuka rahasianya luar biasa. Baru kita bisa menghormati tubuh ini. Dan kenapa kita tidak menghormati tubuh ini? Karena kita tidak mengerti. Makanya tubuh ini adalah kitab suci yang ditulis Tuhan dengan tangannya sendiri. Baik, kita perhatikan. Saya selalu ingat guru-guru saya. Kalau mengatakan tubuh ini, guru-guru saya sering mengatakan ini karya agung Tuhan.
Jadi tubuh ini sering disebut karya agung. Kenapa? Saya dulu begitu ditanya sama guru saya, ya, daerah atas saja, dari sini ke atas, apa yang bisa kamu baca? Gak bisa saya baca. Padahal saya sudah sekolah di mana-mana. Begitu saya disadarkan ke dalam, wah, begitu saya lihat rahasianya luar biasa. Baru setelah itu saya menjadi paham kenapa guru-guru saya mengatakan tubuh ini adalah karya agung Tuhan yang maha cerdas. Setuju nggak Bapak Ibu kalau tubuh ini adalah manifestasi dari kecerdasan semesta? Setuju? Coba. Dokter sekarang udah banyak. Dokter spesialis juga sudah banyak. Tetapi ilmu tentang tubuh ini sampai sekarang nggak ada habis-habisnya. Betul nggak? Dan tidak ada yang dokter yang mengklaim kalau dia mengetahui rahasia tubuh seutuhnya, nggak ada. Saking banyaknya rahasia yang tersimpan di sini. Jadi tubuh adalah kitab suci yang harus dibaca dan dipahami. Tubuh berbicara dalam bahasa yang sangat halus, yaitu bahasa rasa. Untuk bisa mendengarnya, kita perlu meningkatkan kepekaan kita. Dan ini berarti menciptakan keheningan di dalam diri kita dan di luar diri kita. Karena hanya dalam keheningan kita bisa mendengarkan suara itu. Hanya dalam keheningan memungkinkan kita untuk bisa menangkap pesan-pesan halus dari tubuh. Baik, kita buka sekarang rahasianya sedikit. Jadi tubuh ini adalah cerminan dari kualitas jiwa. Ulangi ya. Apa? Tubuh ini cerminan dari kualitas jiwa. Jadi kalau ingin tahu kualitas jiwa kita seperti apa, lihat kualitas tubuh kita saat ini. Karena kualitas jiwa ini sudah dicerminkan menjadi kualitas tubuh kita saat ini. Paham sampai sini? Oke. Tubuh ini bukan sekedar cerminan dari kualitas jiwa, tapi tubuh ini adalah kendaraan untuk menuntun seseorang mengenal dirinya sendiri. Ini informasi ya Bapak Ibu. Tubuh ini adalah kendaraan untuk mengenal diri pribadi kita. Bagi yang belum tahu caranya, ya nanti harus tahu, harus cari guru yang bisa menunjukkan kalau tubuh ini adalah alat yang bisa menuntun kita untuk mengenal jati diri kita. Kalau begitu pertanyaannya, sakit fenomena fisik atau bukan? Kan tadi tubuh ini cerminan dari jiwa. Kalau gitu sakit fisik, itu fenomena fisik atau bukan? Bukan. Fenomena apa? Fenomena jiwa. Jadi kalau tubuh kita sakit-sakitan, itu berarti masalahnya itu adalah di tubuh spiritual kita masalahnya. Makanya tubuhnya sakit-sakitan, sudah pasti ada masalah, jiwanya kotor. Jiwa yang kotor pasti ya pikirannya juga jadi kotor. Sedangkan pikiran, perasaan dan kata-kata itu adalah memiliki kekuatan untuk menjadi pencipta realitas kehidupan. Kalau gitu saya mau tanya Bapak Ibu, setuju gak dengan saya? Rasa sakit adalah kesempatan untuk menyembuhkan fisik dan non-fisik. Setuju? Oke. Badan kita sakit nih. Fenomena fisik atau fenomena jiwa? Fenomena jiwa. Jadi sebetulnya ketika kita sakit secara fisik, sebetulnya itu perintah dari Allahnya itu kita disuruh menyembuhkan apa? Menyembuhkan dua-duanya. Tetapi yang pertama harus disembuhkan adalah jiwanya. Sekarang Bapak Ibu saya tanya, kalau Bapak Ibu sakit, ingat gak sama jiwa? Enggak kan? Ingat obat kan? Hah, makanya besok gering deui. Karena akar masalahnya tidak disembuhkan. Setuju gak Bapak Ibu? Kalau begitu, tubuh ini adalah alat komunikasi antara kita dengan Tuhan. Setuju? Alat komunikasi. Karena apa? Kalau tubuh kita sakit, berarti fenomenanya bukan fisik. Fenomenanya adalah ada masalah di tubuh spiritual kita. Sebetulnya Allah lewat sakit mengingatkan kepada kita supaya kita mengambil tindakan
untuk penyembuhan apa? Penyembuhan holistik. Jadi yang harus ditindak itu adalah tubuh mana? Tubuh spiritual yang paling atas. Jadi penyembuhan sejati bukan sekedar menghilangkan rasa sakit, tetapi menangkap pesan yang tersembunyi. Jadi tubuh dan jiwa adalah satu kesatuan. Paham ya? Satu kesatuan? Oke. Ada yang sakit kepala nggak saat ini? Ada? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, misalnya kepala sakit nih. Apa yang terpikir oleh kita? Langsung minum obat sakit kepala? Hilang pesannya. Padahal, coba perhatikan. Kepala ini pusat pikiran, bukan? Kepala ini pusat kesadaran, bukan? Dan kepala ini yang pertama merespon segala sesuatu yang terjadi di luar. Setuju? Ulangi. Apa pesan spiritual dari sakit kepala? Perhatikan saya. Ini yang suka sakit kepala ya, migrain. Yang suka apa? Vertigo. Ini bukan fenomena fisik, bukan. Oke, sekarang lihat dulu. Setuju nggak kalau ini pusat pikiran? Oke. Setuju nggak kalau ini pusat kesadaran? Sadar tuh di sini. Setuju nggak kalau kepala yang merespon semua peristiwa yang terjadi? Berdasarkan ini, apa pesannya untuk yang sakit kepala? Satu, ini pusat pikiran. Berarti ini terlalu banyak mikir. Yang gak penting pun dipikirin. Yang masih ilusi pun dipikirin. Yang tidak terjadi pun seolah-olah sudah terjadi. Dipikirin. Iya lebaran saminggu deui, ya. Geus mikir lebaran, betul nggak? Ya. Saya nanti kalau lebaran gimana ya? Kalau di rumah nggak ada makanan. Padahal belum terjadi, seminggu lagi. Kenapa sih tidak berpikir, saya yakin lebaran nanti di rumah makanannya berlimpah. Kan bisa juga berpikir sebaliknya seperti itu. Betul nggak? Oke. Jadi ini pusat pikiran, ini pusat kesadaran. Ini yang pertama merespon. Oke, nih pesannya. Untuk yang sakit kepala, sering sakit kepala. Satu, pusat pikiran ini terlalu banyak, terlalu sibuk. Tidak pernah istirahat. Akibatnya apa? Pusat kesadaran terganggu. Dan kita sering merespon kejadian yang di luar dengan respon yang negatif. Cocok nggak kira-kira? Nggak salah. Nggak salah. Ini yang sakit kepala ya. Walaupun nggak ada yang berani acungkan kepala ya. Acungkan tangan ya. Takut ketahuan. Terlalu banyak berpikir, terlalu banyak mengandalkan logika, dan mengabaikan intuisi. Makanya pengumuman nih, untuk yang sakit kepala, segera belajar kesadaran supaya intuisinya hidup. Sehingga kita tidak semata-mata hidupnya mengandalkan logika. Oke? Udah ketemu pesannya? Nah, yang ketiga, migrain. Masih sakit kepala juga ya. Ada keyakinan lama yang tidak melayani dalam diri kita. Tapi keyakinan lama itu ada di alam bawah sadar kita. Dan itu menjadi program yang terus mengendalikan diri kita. Contoh keyakinan lama itu apa? Misalnya, ya, punya keyakinan lama, hidup itu susah. Mencari uang itu perlu kerja keras. Itu keyakinan lama tuh. Itu ada tuh, tersembunyi di alam bawah sadar kita. Migrain. Ada tekanan untuk memenuhi ekspektasi yang tinggi. Ada nggak orang-orang yang gini? Demi untuk agar dibilang oleh orang lain kaya, mampu, bisa. Lalu terus menerus mewujudkan semua agar kita mendapatkan validasi dari orang lain. Ada nggak ya kayak gitu? Sakit kepalanya.
Sebetulnya dia kemampuannya cuman X. Tapi dia ingin dipandang oleh orang lain kalau dia itu 3X, 4X. Agar dapat validasi dari orang lain bahwa saya ini siapa gitu. Dan tekanan itu terus-menerus direspon dan diwujudkan. Migrain. Kepala ini pusat cakra mahkota. Nah, cakra mahkota di kepala ini adalah pusat komunikasi kita dengan alam-alam tinggi. Nah, yang suka sakit kepala ini ada hambatan antara pusat mahkotanya dengan alam tinggi. Sehingga intuisinya nggak hidup. Ada hijab di sini. Jadi kalau ada apa-apa itu selalu mentok gitu. Seolah-olah kalau ada kejadian yang tidak nyaman itu akhir dari segalanya. Migrain. Nah, sakit kepala juga indikasi bahwa antara fisik dengan spiritual tidak seimbang. Dan yang berikutnya, pesan dari sakit kepala apa? Kita tidak menjalani hidup sesuai dengan panggilan jiwa. Lebih banyak menjalani hidup sesuai dengan panggilan pikiran. Kira-kira hidup dalam pikiran atau hidup dalam kesadaran? Nah, yang hidup dalam pikiran sakit kepala. Jadi pesan dari sakit kepala apa? Kita disuruh menggeser agar hidup dalam kesadaran. Bapak Ibu, upami ngadamel KTP, fotona tidak kahanap, tidak kaluhur. Mentang-mentang seksi PRT, mohon dari sini ke bawah saja. Nggak bisa kata PRT. Identitasmu dari sini ke atas. Identitas bukan ini. Identitas. Makanya orang yang selalu berfokus pada identitas diri dan sering memaksakan diri untuk menjadi orang lain, tidak jadi dirinya sendiri, sakit kepala. Nih kalau diurai sakit kepala banyak. Nih yang suka sakit kepala, cocok nggak? Nggak akan salah. Walaupun nggak ada yang jawab. Nggak apa-apa. Saya tidak perlu validasi. Ada yang sakit leher? Leher? Bahu? Kaku? Awas. Jangan nyalain bantal ya. Itu beban emosional yang tersembunyi. Ada beban emosi yang tersembunyi. Sulit memaafkan. Orang yang sulit memaafkan pasti bahu dan lehernya kaku. Bukan perkara bantal. Bukan erep-erep. Yang kedua, pesan spiritualnya ketidakmampuan menerima perspektif yang berbeda. Makanya orang-orang yang ingin selalu sama, tidak bisa menerima perspektif yang berbeda. Tidak bisa menghormati dan menghargai perbedaan. Leher dan bahunya kaku. Nih pengumuman. Yang suka berantem suami istri, saya tahu di sini. Nih kalau saya pegang bahunya kaku, lehernya kaku. Makanya kalau ingin tahu ini tadi berantemnya sehari ini berapa kali, pegang aja lehernya. Kalau orang yang suka berantem itu karena tidak bisa menerima perbedaan, tidak menghargai perbedaan, ingin selalu sama. Yang diserang pertama kali itu leher dan bahu. Hebat gak Allah memberikan sinyal pada kita? Hebat kan? Kebaca gak selama ini? Enggak kan? Orang yang lehernya kaku dan bahunya selalu sakit, tidak memiliki fleksibilitas untuk menerima kenyataan hidup. Selalu hidupnya itu seharusnya begini, seharusnya begitu. Tidak menyerah pada apa yang ada. Bahunya pasti kaku. Cocok? Cocok. Saya tahu. Saya cuma malas aja pegang kalian. Terlalu banyak konflik dalam diri yang belum selesai. Jadi konfliknya itu di sini, di dalam diri. Itu namanya dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Ewuh pakai wuh di dalam. Gitu. Tidak berusaha menyelesaikan, merilis. Sehingga emosi-emosi yang negatif itu perang di dalam. Misalnya, hanya untuk memaafkan saja,
Itu luar biasa tuh syarat-syaratnya di dalam. Itu konflik itu di dalam. Itu pasti menyerangnya leher dan bahu. Ada kemarahan yang terus-menerus tanpa henti. Biasanya ini orang selalu membawa dirinya ke masa lalu. Gitu. Dan masa lalu itu selalu diungkit-ungkit. Sehingga ketika diungkit, alam bawah sadarnya terstimulus. Sehingga muncul yang namanya kemarahan. Padahal sudah tidak penting lagi. Orang kayak gini, pasti lehernya. Ya, saya tahu obat kimianya udah tahu saya. Tahu. Obat gosok. Yang luarnya itu, yang dalamnya juga saya tahu satu-satunya. Tahu. Nah, di bagian leher ada apa Bapak Ibu? Nih, tenggorokan. Tenggorokan ini pusat komunikasi, pusat ekspresi. Terlalu banyak memendam. Nih, Bapak-bapak sebelah sini ya. Kalau istri kita sedang bicara itu. Ya, dengerin. Supaya keluar tuh. Karena di sini ada tenggorokan buat mengeluarkan ekspresi komunikasi. Kalau enggak, gitu. Lehernya kaku, bahunya. Jadi obatnya itu bukan dipijit, bukan. Didengerin. Ya Pak ya. Pak. Ini sebelah sini kenapa nggak ngejawab? Udah biarin aja kalau yang sebelah sini. Biarin. Yang sebelah sini perlu bicara 26.000 kata sehari. Yang sebelah sini. Yang sini mah 7.000 aja cukup. Ya. Aduh kalau ngerti ya. Makanya saya nanti tanggal 26 April. Spesial ngasih pelatihan menciptakan surga dalam kehidupan rumah tangga. Spesial itu. Karena banyak orang yang gak ngerti. Ini perlu banget ini. Saya akan membedah hasil riset tentang relationship selama 15 tahun. Akan dibedah tuh. Nah, sehingga setelah itu nanti kita tahu cara memperlakukan pasangan. Dan setelah itu insya Allah konflik mulai mereda, kehidupan mulai bagus, mulai menarik hal-hal yang positif dalam hidup. Maka disitulah kuncinya hidup menakjubkan. Kalau nggak beres di rumah, masih banyak konflik. Maka ini akan menjadi magnet yang akan menarik hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kenapa di kehidupan rumah tangga banyak yang datang yang tidak diinginkan? Jangan-jangan kita magnet yang menariknya. Karena cuma kita tidak sadar. Masih banyak konflik. Oke ya. Ada tenggorokan di sini kan? Di leher ya. Nah, ini alat komunikasi. Makanya kalau ada yang perlu diekspresikan, ekspresikan. Bu ya, Bu. Ya. Kalau nggak ada yang mau dengar, nulis puisi lah. Ya, curat-coret ya, curat-coret. Biar keluar. Daripada leher kaku. Ya, leher kaku, hese ngaliuk oke. Sok, anu hese ngaliuk saha? Nu hese ngaliuk saha? Saha? Pinter. Nah, ternyata ini dengan bahu ini adalah berhubungan erat dengan kejujuran. Makanya orang yang sering banyak bohong, gak jujur, dan selalu berbohong untuk menutupi kebohongannya, pasti masalahnya di leher dan di bahu. Makanya kalau saya suka kadang-kadang ya, yang konsultasi sama saya ke rumah, kemudian, apa masalahnya Bu? Ini bahu. Hafal. Udah kebaca masalahnya. Ya. Ya. Tahu ya Ibu? Hebat gak Allah berkomunikasi lewat tubuh? Jadi sekarang bagi orang yang berkesadaran, ternyata sakit ini bukan sekedar sakit, bukan fenomena fisik. Sebetulnya Allah sedang berkomunikasi kepada kita, tolong dong, ada yang diperbaiki. Ada yang sakit punggung sekarang? Tulang belakang? Oke. Ini beban masa lalu yang digenggam. Merasa diri seolah-olah penanggung jawab gitu.
Gak sadar sebetulnya kalau Allah itu memampukan kita. Kan ada orang yang begini, saya ini, semua orang keluarga saya tertumpu kepada saya. Lalu itu jadi beban. Gak percaya bahwa sebetulnya bukan gitu. Allah itu, untuk keluargamu yang banyak ini, aku titipkan rezeki lewat kamu ya. Gitu. Tolong, kata Allah. Ini titipan dariku buat mereka. Tetapi kita merasa seolah-olah saya ini penanggung jawab gitu loh. Lalu membebani dirinya sendiri. Ini punggungnya dan tulang belakangnya sakit. Kenangan yang menyakitkan yang terpendam. Sulit untuk bisa merilis. Ini kayaknya harus dihipnoterapi. Rasa bersalah yang terus-menerus dibawa. Beban emosi dari hubungan dengan orang lain. Baik dengan pasangan, dengan anak. Pokoknya ada beban emosi dengan orang lain. Ini masalahnya pasti punggung dan tulang belakang. Belum bisa menerima diri sendiri secara utuh. Belum bisa mencintai diri sendiri secara utuh. Masih ada rasa ketakutan akan kekurangan. Nah, Bapak Ibu, antara tulang ekor sini sama ini cakra mahkota, ini kan dihubungkan oleh tulang belakang. Makanya kalau orang-orang yang sering olah nafas, meditasi, ketika tarik nafas gini. Nah, ditahan nafas di sini, sebetulnya nafas yang ditahan di perut itu memberikan tekanan secara mekanis kepada sini. Di sini ada yang namanya cerebrospinal. Nah, cerebrospinal itu adalah cairan di tulang ekor yang dibutuhkan untuk bisa menstimulasi pineal gland di sini. Jadi ketika tarik nafas, tahan. Nah, tekanan ini, tekanan mekanis dari nafas akan mendorong cerebrospinal dari bawah naik ke atas lewat tulang belakang sini. Nah, yang hebat, Allah menciptakan pineal gland di sini terbuat dari bahan namanya piezoelektrik. Jadi piezoelektrik itu adalah material fisika. Kalau mendapatkan tekanan mekanis, dia akan memancarkan dopamin, oksitosin, melatonin, zat-zat kimia yang dibutuhkan untuk kesehatan. Bahkan zat kimia untuk kebahagiaan muncul di sini. Wajahnya orang yang sering olah napas beda, kelihatan. Beda banget. Ya. Jadi walaupun sudah tua, sel-sel mati, tapi kelihatan auranya beda. Gitu. Maaf. Saya kalau lihat kayak gini tuh suka pengen baca satu-satu. Ya. Katingali da kumaha tuh. Ya. Nu gede amak ya katinggal. Ya. Mesing di dia pura-pura jika nu saya oge. Jerona mah benang kusut. Jadi jalur energi dari sini ke sini itu terhambat. Nah, kalau jalur energi terhambat, ini masalah. Makanya kalau Bapak Ibu ada yang sakit punggung, sakit tulang belakang, jangan cuman sekedar mengeluhkan rasa sakit. Itu harus diperbaiki. Ini jalur energi. Tubuh energi kita sakit. Mana yang harus diperbaiki? Tetap tubuh spiritual lagi yang harus diperbaiki. Ini kajian luar biasa nih, gratis. Ada trauma masa lalu dan ketakutan akan masa depan. Nah itu, tidak bisa di sini, saat ini, sekarang. Punggung, tulang, belakang. Saya ini bicara global ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan nanya sama saya, kalau mata kiri gimana? Nggak akan cukup waktu. Nu gede-gede lah. Ya. Sakit di dada dan jantung. Ya, bengek. Ya, asma, ya sabangsani nu kararitu ya, paham ya? Nah sini, ada yang suka dadanya kadang-kadang terasa ada tekanan, itu ya, sesek, ya. Makanya kalau mandi itu, saya diajarkan mandi Sunan Gunung Jati. Makanya kalau mandi itu ada upacaranya kalau saya. Kalau Sunan Gunung Jati itu mengajarkan ketika mandi itu pegang dadaku biar
cahya ku Muhammadiyat. Ya ingsun sejatining manusia. Ana sukma mangan cahya, ana cahya mangan sukma. Sarining bumi, sarining buana. Ya Allah kang meleksa jege. Dadaku biar. Jadi ketika air itu kena dada itu, dadanya jadi bercahaya. Pernah dengar gitu? Pernah kan barusan? Ya. Ya kalian itu ya menghormati leluhur. Enggak. Ya. Betul enggak? Saya juga enggak ngerti ya. Leluhur bangsa lain diagung-agungkan. Leluhurnya sendiri enggak tahu. Saya pernah nanya orang Cirebon, pesan Sunan Gunung Jati apa? Enggak tahu. Pada pesannya jelas. Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Tajuk apa? Tajuk. Ya tajuk itu masjid, musola. Tapi pesan beliau bukan sekedar itu. Bukan harus bikin masjid yang gede-gede di mana-mana kosong. Bukan. Titipan beliau itu adalah masjidnya Allah. Namanya Baitullah. Mana yang kata dalam hadis qudsi, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku. Tapi kolbunya orang yang beriman, itulah tajuk. Jadi titipan Sunan Gunung Jati itu perhatikan tajukmu. Bukan yang di luar, yang di dalam. Baitullah sejati. Kolbumu. Jangan kotori itu. Biar kamu bisa tawaf, bisa itikaf, bisa ruku, bisa sujud gitu kata Quran. Makanya Ibrahim dan Ismail disuruh, sucikan rumahku. Agar kamu bisa tawaf, bisa ruku, bisa sujud. Itu. Yang kedua, insun titip tajuk lan fakir miskin. Tahu fakir miskin? Syariatnya fakir miskin adalah orang yang hidupnya susah. Yes, itu patut kita tolong. Tetapi fakir miskin yang hakikat, itu si yatim. Yatim itu adalah jiwa kita yang tidak pernah dilahirkan. Maka di Quran dikatakan, Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Celakalah para pendusta agama. Bazalikal ladzi yadu'ul yatim. Mereka yang mentelantarkan dirinya sendiri. Salat hanya raganya aja. Yatimnya ditelantarkan. Yatim itu yang tidak beribu, yang tidak berbapak, yang tidak pernah dilahirkan. Yatim itulah jiwa kita. Jadi pesannya Sunan Gunung Jati itu adalah ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Perhatikan Baitullah yang ada dalam dirimu. Dan jangan kau telantarkan jiwamu. Itu sebetulnya. Pernah dengar? Ya pernah barusan. Ya. Ada orang Cirebon sini? Ada? Ada? Oh, iya, Cirebon. Betul Pak? Pesan Sunan Gunung Jati begitu? Makanya jangan ngaku-ngaku. Nah, sakit tidak ada. Pertama, luka emosi dan cinta yang tak terungkapkan. Ini bukan cinta rasa perasaan. Bukan. Tapi kekuatan positif. Misalkan, sudah ada sih pikiran, perasaan, pengen memberi, tapi mulai dihitungnya oleh sini. Enak aja. Makanya ada riset dari Profesor Kazuo Murakami. Rata-rata orang yang mengalami sumbatan jantung, kata Profesor Kazuo Murakami, itu karena kurang sedekah. Alias pedit. Penyakit jantung, langsung kurang sedekah. Itu yang bicara loh. Ahli bioteknologi loh dari Jepang. Bukan dari musola. Dari laboratorium bioteknologi loh. Namanya Profesor Kazuo Murakami. Ahli genetika terkemuka di dunia. Beliau yang bilang begitu. Bahkan beliau mengatakan gen bisa diubah. Dengan apa? Dengan senyuman. Ternyata senyuman itu bisa mengubah gen loh. Makanya kalau disinyalir punya penyakit kanker, itu gennya bisa diubah loh, tidak tetap. Banyak-banyak senyum. Ya.
Kade ulah seri sorangan. Luka emosi dan cinta yang tak terungkapkan. Terlalu banyak mendem. Hati-hati itu. Kurang empati. Cintanya bersarat. Rajin. Rajin ya apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Ya. Sekalipun dia ingin mengungkapkan cinta, tapi cinta itu bersarat. Nah, kalau orang yang cintanya bersarat itu, aku begini karena kamu begitu. Harusnya aku begini bukan karena kamu begitu. Aku begini karena kamu begitu, itu bersarat. Kan kalian suka begitu ya? Saya begini gara-gara kamu loh. Nah itu aku begini karena kamu begitu. Dan orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, aku begini bukan karena kamu begitu. Gak ada kaitan dengan kamu. Itu urusan aku dengan diriku. Nah itu, udah ngambil tanggung jawab itu. Itu udah level 200 tuh kesadarannya. Udah masuk berani itu. Kurang empati. Orang yang dadanya sesak ya, jantung, bengek. Kajenan. Apa ya bahasa Indonesianya? Gak peduli. Gak peduli. Jadi mau tetangga susah, mau orang gak makan, mau anaknya gak sekolah, mau bajunya cumpang-camping, mau sepatunya basah. Padahal dia sebetulnya punya kemampuan, bodoh ting. Jantung. Jantung, ya. Ya, jantung. Perasaan kehilangan yang mendalam. Nah, orang yang punya perasaan kehilangan mendalam, itu karena mencoba memiliki sesungguhnya yang bukan miliknya. Itu pasangannya sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Ingat kene. Dalam perasaan kehilangannya. Karena tidak ada upaya untuk menyembuhkan dirinya. Coba kalau disembuhkan. Kan sebetulnya tidak ada milikku. Pasanganku juga miliknya Allah. Diambil sama yang punyanya. Ya sudah. Memang haknya. Kan begitu aja kan sebetulnya. Saya bukan berarti tidak berempati pada orang yang meninggal. Bukan berarti. Dia udah meninggal terus mau diapakan? Diingat-ingat kayak mau hirup deh. Perasaan kehilangan yang mendalam. Punya uang 100 juta. Hilang itu. 10.000. Coba 100 juta dikurangi 10.000 berapa bu? 100 juta. Paham ya? Dihitung lagi kalian mah. 1 miliar dikurangi 100.000 berapa? Berapa? Ya 1 miliar. Ngapain dihitung? 100.000 untuk 1 miliar nggak ada rasanya. Makanya yang punya 1 miliar kalian sedekah 100.000. Nggak dihitung sedekahnya. Nggak kerasa. Tapi yang punya 200.000 sedekah 100.000 itu bagus. Ini 1 miliar duitnya sedekah 100.000. Udah gitu harus diumumkan lagi. Bangetan kalian itu. Jantung itu pasti penyakitnya. Ya. Kurang mencintai diri sendiri. Ngerusak diri. Apa aja dimasukin. Ya. Yang kotor-kotor dimasukin. Makanan dan segala macam masuk ke sini. Maaf ya. Makanya kan orang yang merokok, masalahnya pasti jantung. Kenapa? Saya bukan anti rokok. Justru orang yang merokok itu yang anti rokok kalau menurut saya. Mereka itu coba beli rokok dibakar. Anti rokok kan? Iya kan? Iya, makanya saya tidak usil ya. Silakan aja. Cuman ada risiko. Ketika kita kurang mencintai diri sendiri, itu jantung. Nah, mencintai diri sendiri kan tentu saja sangat luas ya dimensinya. Menahan beban emosi yang terlalu lama. Susah memaafkan. Merasa terputus dengan dunia luar. Merasa tidak dicintai. Merasa tidak sempurna. Ada perasaan tidak dicintai. Karena orang yang kayak gini,
Ini orang yang mengalami defisit cinta. Dia tidak bisa mencintai tapi nuntut dicintai terus. Jantung. Jantung dada sesek. Makanya yang suka menuntut dicintai itu, ya pasti sesek lah. Terlalu memaksakan cinta. Dia tidak mengungkapkan cinta. Tidak mengungkapkan cinta. Tidak peduli pada orang lain. Tapi dia lebih senang memaksakan cinta. Mendikte orang lain agar seperti yang dia mau. Bengek. Makanya kalau datang ke rumah saya konsultasi. Kenapa Bu? Bengek. Kebaca. Sakit perut dan pencernaan. Wah, ini masalah banyak ini, ya. Dianggapnya sepele. Ini bukan urusan fisik, bukan fenomena fisik, ini fenomena spiritual, Bapak Ibu. Ketakutan yang tersembunyi di pikiran dan konflik batin. Jadi, ketakutan itu berasal dari masa depan. Ya toh? Pikirannya selalu membuat imajinasi tentang penderitaan yang jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Tersembunyi di sini. Ada konflik batin. Makanya begitu pikirannya tidak selesai, pasti marah. Betul? Gas asam lambung naik. Menekan ke jantung. Jangan dianggap sepele. Ya. Jadi kasus di mana asam lambung naik dengan mendadak itu termasuk ya sangat berbahaya dan itu bisa menimbulkan kematian. Tidak mampu mencerna pengalaman hidup yang terjadi. Nah ini banyak pengalaman hidupnya tetapi tidak bisa mencerna, tidak bisa menangkap pesan dari semua peristiwa. Itu pasti larinya ke urusan perut lambung. Ada pola pikir yang kurang tepat yang menyebabkan selalu cemas. Makanya disitulah pentingnya Bapak Ibu belajar ngaji itu yang membentuk kesadaran. Karena kesadaran bisa membentuk pola pikir. Pikiran hanya bagian kecil dari kesadaran. Makanya kalau ngaji cuman baca ini, baca itu, ngerti enggak? Itu bukan ngaji Ibu Bapak, baca. Ngaji itu harus mengubah pola pikir. Karena pola pikir ini adalah sumber penderitaan manusia. Nah, terlalu banyak penolakan terhadap apa yang terjadi. Terutama yang tidak diinginkan. Dianggapnya kalau dia menolak itu selesai. Padahal dia akan didatangi dengan yang tidak diinginkan terus menerus. Itu sakit perut dan pencernaan. Ada yang gitu di sini? Sakit kaki dan lutut. Ada yang sakit kaki? Lutut. Kapanggih ayeuna. Pertama orang yang sakit di lutut ya, kaki, lutut ya. Bahasa Inggrisnya tuh leg lock. Ya. Itu ketakutan untuk melangkah maju. Orang yang selalu pesimis. Kalau diajak untuk melakukan perubahan itu takut untuk melangkah, takut salah, takut itu. Itu. Pasti masalahnya di kaki. Yang kedua, ketakutan akan perubahan. Padahal hidup ini kan perubahan Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak berubah. Bahkan semua akan berakhir pada saatnya. Tapi takut dengan perubahan. Senang di zona nyaman. Pasti urusannya kaki. Nggak akan jauh. Ketakutan akan ketidakpastian jalan hidup. Dan keraguan-raguan. Gitu. Ketakutan akan ketidakpastian jalan hidup. Masih ada keraguan-raguan di sini. Keras kepala dan takut melepaskan kendali. Dan biasanya orang yang sakit di kaki, ya di lutut, keras kepala. Ingin selalu orang lain dalam kendali dia. Dia takut tidak bisa mengendalikan orang lain. Nah, ketakutan tidak mengendalikan orang lain, nyerangnya pasti ke kaki. Takut untuk meninggalkan zona nyaman. Terlalu banyak konflik antara keinginan pribadi dan orang lain. Jadi inginnya begini, tapi takut sama orang lain. Takut dibilangin begini, takut dibilangin begitu. Sering berubah dengan apa kata orang tentang
dirinya. Kaki, adanya penyesalan dan rasa bersalah atas keputusan yang telah diambil di masa lalu. Jadi kalau kita pernah mengambil keputusan yang kurang tepat di masa lalu, ya sudah, kan sudah terjadi. Masa lalu tidak bisa diubah. Yang bisa diubah adalah pesan apa yang bisa kita ambil, supaya kita tidak berfokus ke situ. Menolak perjalanan hidup yang terjadi. Takut mengambil risiko dan takut jatuh. Ini masalah yang berhubungan dengan kaki dan lutut. Nah, bagaimana kalau sakit seluruh tubuh? Gak usah diulang lagi ya. Ini kepala sakit, leher kaku, bahu kaku, punggung sakit, tulang belakang sakit, ya. Perut sakit, dada sesek, betul nggak? Lutut nyeri, kaki susah melangkah. Waduh, gimana saya menjelaskannya ya? Ini bukan fenomena fisik. Ini semata-mata fenomena spiritual yang sudah bermanifestasi menjadi simptom di fenomena fisik. Jadi kalau sakit seluruh tubuh, jelas. Satu, ketidakseimbangan energi dalam tubuh yang menyeluruh. Wah, ini harus belajar spiritualnya ini dari nol. Bapak Ibu, ya. Harus masuk camp. Ya. Gitu. Saya jamin ya, kalau mau mengubah diri bisa. Bisa, ya. Tetapi tentu saja beda dengan yang sakitnya parsial. Ada ketidakseimbangan tubuh spiritual, tubuh intuisi, tubuh mental, tubuh energi, tubuh fisik. Semua tubuhnya bermasalah. Baik tubuh spiritual, tubuh intuisi, tubuh mental, tubuh energi, sampai ke tubuh fisik. Beban emosi, penyesalan, ketakutan yang mendalam. Mengabaikan diri sendiri terlalu lama. Terlalu lama itu. Mengabaikan diri sendiri. Tidak ada perawatan buat diri. Oke. Kehilangan hubungan dengan pusat jiwa. Tahu Ibu pusat jiwa yang adanya? Di mana adanya? Pusat jiwa itu ya semesta ini, jantung kehidupan kita. Jadi kita dengan Tuhan sebagai pusat jiwa itu tidak ada hubungan sama sekali. Kemarahan yang terpendam terlalu lama. Tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Ini sakit seluruh tubuh. Jadi Bapak Ibu, tubuh adalah kendaraan dalam hidup ini. Butuh perawatan? Butuh. Memerlukan perhatian yang khusus. Baik secara fisik maupun mental dan spiritual. Makanya ada 6 dokter terbaik, kata Steve Jobs. 1 adalah sinar matahari. Makanya kalau pagi-pagi, ya, sebelum kemana-mana berjemur. Saya makanya kalau mau ngaji aja ke sini, karena tadi pagi olahraganya di ruangan, saya ke atas dulu. Bukan berarti saya punya jalan eksklusif sendiri, bukan. Moyan. Berjemur di sana. Karena sinar matahari dokter yang paling hebat. Vitamin D yang gratis. Ya. Yang kedua, dokter terbaik itu istirahat. Terutama istirahatnya pikiran. Yang ketiga, dokter terbaik adalah olahraga. Olahraga nggak tadi pagi? Habis makan sahur, setengah bola, tidur. Bangun lemes. Kenapa? Pankreasnya capek. Kata pankreas, aku nggak sanggup, kata pankreas. Kalau gula sebanyak ini yang kamu telan, harus dirubah menjadi energi. Insulin nggak cukup mengubah gula menjadi energi. Kadar gula di darah naik, lemes. Baru masuk ke ruangan sini, baru dengar kajian sebentar. Dokter terbaik yang selanjutnya adalah pola makan. Diet yang seimbang. Dokter selanjutnya yang harus kita miliki adalah kepercayaan diri. Siapa yang mau percaya pada diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Dan yang terakhir, dokter yang paling hebat adalah teman. Makanya penting dalam hidup punya komunitas. Makanya saya bikin komunitas namanya Bumi Spiritual Indonesia berbadan hukum.
Kita ngumpul, sharing. Ya. Yang punya bisnisnya banyak, ini nggak punya bisnis, saya kawinkan. Ada yang bisa mijit, ini sakit, saya kawinkan. Di komunitas itu semua bisa dipasang-pasangkan. Sehingga menjadi kekuatan yang luar biasa. Ada yang ahli pertanian, yuk saya punya tanah, kamu bertani. Jadi ternyata teman itu penting. Bapak Ibu. Makanya kenapa Nabi Muhammad mengatakan, salah satu yang bisa memanjangkan umur adalah silaturahmi. Menghubungkan kasih sayang. Jangan ada musuh. Harus banyak teman di mana-mana. Jangan dibatasi oleh agama, keyakinan. Apalagi baju. Berteman dengan semuanya tanpa batas. Saya ke Bali, punya teman. Saya ke Eropa, ada teman. Saya ke Arab, ada teman. Kemana-mana selalu ada teman. Bahkan, kalau mau ke Sukabumi, kasih tahu saya ya. Saya bilang, saya ke Sukabumi hari ini. Oh, udah sibuk orang Sukabumi. Itu ada ke restoran. Betul nggak? Berkah itu luar biasa. Saya bilang saya mau ke Bogor. Sibuk di Bogor. Saya mau ke Jakarta, sibuk di Jakarta. Ya sibuk aja. Nggak tahu sibuk apa, saya juga nggak ngerti. GR. Ternyata teman itu dokter yang terbaik. Ini malah mengasihkan diri. Nggak punya teman. Teman dibatasi. Ya, harus satu keyakinan. Keyakinannya pun harus keyakinan yang ini. Di luar itu salah semua, sesat. Hadirin, sudah saya jelaskan semuanya mulai sekarang. Dengarkan sinyal-sinyal yang diberikan Tuhan lewat rasa sakit di tubuh. Lalu berikan pada tubuh apa yang kita butuhkan. Tubuh kita adalah salah satu keajaiban dunia. Sayang sekali, UNESCO membuat 7 keajaiban dunia. Salah satunya Candi Borobudur. Bangga kita semuanya. Keajaiban dunia yang luar biasa, yang sebenarnya adalah tubuh kita, buatan Allah. Di sini semuanya sudah ada. Semua kebutuhan tentangmu dalam hidup ini sudah ada di sini. Oleh karena itu, kita harus memperlakukannya dengan rasa hormat dan kasih sayang yang pantas. Makanya kalau orang Hawaii mengajarkan Ho'oponopono. Ho'oponopono itu kalimatnya cuma 4. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Peluk tubuh ini. Kalau pagi-pagi bangun tidur. I am sorry, aku menyesal tidak menggunakan kamu sebagaimana mestinya. Aku menyesal tidak mengurus kamu sebagaimana mestinya. Aku menyesal tidak menggunakan kamu sesuai dengan rencana Allah. Coba, menyesal. Isi kata-katanya. Setelah itu kemudian, please forgive me. Maafkan saya ya. Tuh. Maaf. Pernah gak? Kalau Bapak Ibu habis marah-marah minta maaf sama mulut itu? Pernah? Pernah? Tambah monyong. Habis marah-marah itu coba minta maaf. Maaf ya. Kamu sebenarnya diciptakan Allah bukan untuk itu. Aduh maaf. Besok-besok gak ada lagi. Gak boleh lagi ada orang yang terluka ya sama kamu. Makanya ketika wudhu itu ya buang tuh ya kotoran-kotoran yang ada di lidahmu itu, di mulutmu itu. Ketika berkumur-kumur itu jangan cuma kumur-kumur. Imajinasikan, keluar, buang itu. Kebiasaan marah, kata-kata kasar, apalagi menghujat orang. Orang yang suka menghujat orang itu gak benar wudunya. Kumur-kumurnya diulangi itu.
Tidak sadar saat kumur-kumur. Kalau dia kumur-kumurnya benar, harusnya saat membuang air itu, buang semua kotoran itu. Mulai sekarang yang keluar dari mulut kita hanya kata-kata damai dan mendamaikan. Itu kata Quran. Illa kilan salaman salama. Gak ada yang keluar dari mulutku kecuali ucapan damai dan mendamaikan. Jadi sumber cinta, sumber kedamaian bagi semesta. Keren. Dan yang ketiga, thank you. Ucapkan terima kasih. Terima kasih kakiku, kamu keren. Bisa mengantarkan saya ke Eropa, ke Arab. Saya bisa mengantarkan saya ke Garut. Pernah gak begitu? Gak ada waktu kalian ya. Nanti sore coba. Besok-besok. Kok tubuh saya sekarang gak pegel-pegel ya? Karena kita sapa. Dan yang terakhir, I love you. Saya mencintai. Kamu keren. Bayangkan ya. Orang Hawaii yang ngajarin. Masuk akal kata-kata itu. Memiliki getaran yang luar biasa. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Getarannya luar biasa. Maaf ya, kata-katanya nggak pakai bahasa Arab. Yang suka bahasa Arab silakan, saya nggak ngerti bahasa Arabnya apa. Kalian kalau nggak Arab kan nggak percaya. Jadi kembali ke judul kita, ya. Apa judulnya? Udah kejauhan ini. Menemukan yang suci di semua kitab. Hari ini fokus kita hanya fokus pada kitab hidup ini aja. Bayangkan ya kalau saya membahas air, membahas udara dan rahasianya, membahas planet. Wah, banyak gak kitab yang belum kita baca? Banyak. Ada batasnya? Gak cukup waktu kita membacanya. Tapi yang paling penting adalah yang dekat aja dulu. Jadi kajian ini sebetulnya gak tuntas. Karena kitab yang harus kita baca bertebaran di segala ufuk. Bahkan pada daun yang sedang jatuh pun ada pesan ilahi yang luar biasa bagi orang yang sadar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.